Kesimpulan yang saya dapati baik dari media cetak maupun elektronik bahwa kasus Tanah Rempang adalah kasus konflik hukum. Dan itu terlihat jelas dari statementnya Pak Mahfud MD yang menyatakan bahwa pada tahun 2001-2002 pemerintah memberikan izin kepada sebuah perusahaan dengan status hak guna usaha. Kemudian, oleh karena perusahaan tersebut tidak muncul lagi, setelah itu maka pada tahun 2004 diberi lagi izin kepada penghuni-penghuni. Sehingga perusahaan pertama datang pada tahun 2022, dia melihat tanahnya tersebut sudah dikuasai oleh pihak lain. Kemudian, Pak Mahfud MD merubah statementnya bahwa yang benar adalah pada tahun 2001-2002 pemerintah mengumumkan kalau ada investor yang mau investasi di Pulau Rempang, kemudian tahun 2004 baru ada perusahaan yang diberi izin. Dari statement Pak Mahfud MD sendiri sudah terlihat bahwa kasus ini konflik hukum. Statement pun saling bertentangan satu sama lainnya. Lalu mari kita cek status hukum dari hak guna usaha itu sendiri. Tahun 2001-2002 diberikan status hak guna usaha kepada perusahaan tersebut. Lalu perusahaan tersebut tidak datang-datang lagi, membiarkan tanah tersebut, maka dengan demikian sesuai dengan hukum pertanahan, maka tanah tersebut masuk ke dalam status tanah terlantar. Tanah yang dibiarkan begitu saja. Itu satu. Yang kedua, tanah hak guna usaha ini adalah tanah yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan sebagainya. Dan tanah tersebut menurut hukum tanah absenti atau tanah guntai, jika tanah tersebut orang yang memilikinya tidak bertempat tinggal di kecamatan bersangkutan, maka selama 2 tahun dia harus melepaskan tanah tersebut. Jika tidak, maka tanah tersebut masuk ke dalam tanah negara. Dengan demikian, tanah hak guna usaha tersebut sudah ada 2 istilah di dalamnya. Satu, tanah telantar, yang kedua, tanah absenti. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa setelah izin hak guna usaha dia dapat, lalu tanah itu dibiarkan ditelantarkan begitu saja? Ada beberapa teori atau dugaan saya. Yang pertama, bisa saja di dalam hukum pertanahan ada yang disebut dengan calo. Dia mengurus izin, sebenarnya dia tidak punya modal, tidak punya duit, lalu setelah izin didapati, nanti tanah atau izin itu dia jual kepada pihak lain. Dia cari investor sehingga dia mendapatkan uang. Teori atau dugaan yang kedua. Bisa saja karena tanah ini di dalamnya ada masyarakat adat, tanah adat, dan tidak mungkin dia dapat mengurus hak guna usaha atau sertifikatnya, maka dia bekerja sama dengan orang-orang dalam otak orang-orang tertentu. Sehingga terbitlah sertifikat. Kalau pada saat itu dikeluarkan sertifikat tersebut, maka ribut. Akan menjadi sengketa dan akan kelihatan cacat administrasi dari sertifikat tersebut. Lalu dibiarkanlah setelah 20 tahun akan datang, dia muncul seolah-olah dia memiliki sertifikat tanah ini sudah lama. Seolah-olah orang tersebut adalah penghuni liar. Sehingga dengan demikian, dia bisa memanipulasi data. Karena sudah lama kan banyak yang meninggal atau BPN-nya sudah berganti-ganti dan sebagainya. Maka sebagai kesimpulan adalah terhadap kasus Tanah Rempang, yang pertama, memang ada masalah hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme pengadilan umum. Nanti akan diuji apakah hak guna usaha tersebut masih berlaku apa tidak. Karena sudah ada nanti nama disebut tanah telantar, atau tanah absenti, atau tanah adat. Nanti akan diuji kebenarannya mana yang benar. Kalau ternyata dia masih benar dan masih berlaku, maka nanti baru pengadilan akan memutuskan ini yang benar, ini yang salah. Kemudian yang kedua, setelah dia dapat nanti putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka itulah yang dimintakan pengosongan. Jadi pengosongan itu hanya satu-satunya berada di tangan Mahkamah Agung melalui pengadilan setempat. Tidak ada instansi lainnya. Di putusan itulah nanti akan ditentukan di mana letaknya, batas-batasnya, lalu luasnya. Tidak seperti sekarang ini simpang siur. Ada menyatakan luasnya segini, batas-batasnya tidak jelas, dan sebagainya. Dan oleh karena itu harus ada putusan pengadilan. Yang ketiga,
terhadap pengosongan yang terjadi pada saat ini. Menurut hemat saya, ini adalah cacat administratif atau bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Kenapa? Karena yang berhak melakukan eksekusi pengosong itu hanya Mahkamah Agung melalui pengadilan setempat. Instansi lainnya tidak boleh. Dan oleh karena itu, bisa dimasukkan atau digugat ke dalam pengadilan tata usaha negara tentang status azas-azas umum pemerintahan yang baik ini. Demikian, terima kasih.